Halo teman-teman mahasiswa teknik pertanian, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, tapi wah ini penting banget, yaitu gimana sih caranya merancang otak dari sebuah sistem informasi. Kita akan belajar membuat blueprint data menggunakan sebuah alat yang namanya Entity Relationship Diagram, atau disingkat ERD. Kalau kalian bisa menguasai ini adalah langkah pertama sebelum bisa membangun aplikasi pertanian canggih apapun. Coba deh kita bayangin sejenak. Di dunia pertanian modern, data itu kan datang dari mana-mana, ya. Ada data dari sensor di tanah, ada gambar dari drone, ada catatan panen manual. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngatur semua informasi yang beda-beda ini biar nggak berantakan, biar terstruktur, dan yang paling penting, biar berguna. Nah, inilah tantangan yang akan kita coba jawab bareng-bareng hari ini. Oke, untuk menjawab tantangan tadi, kita akan jalan lewat peta ini. Pertama, kita bahas fondasinya dulu. Kenapa sih ngerancang data itu penting? Terus kita bedah isinya, IRD itu apa aja? Lalu kita lihat gimana cara nyambungin semua komponennya, kita coba praktek di konteks pertanian, sampai akhirnya kita lihat gimana diagram ini bisa jadi database beneran. Baik, kita mulai dari bagian pertama, fondasi data pertanian. Intinya sih, sebelum kita membangun apapun, mau itu jembatan, mesin, apalagi sistem data, kita harus punya rencana yang matang. Gini, membangun database tanpa rancangan itu, ibarat kita mau bikin sistem irigasi canggih, tapi nggak punya gambar skemanya sama sekali. Mungkin airnya ngalir, tapi bisa jadi malah banjir, nggak efisien, atau ada lahan yang nggak kebagian air. Kacau kan? Nah, di dunia data, proses perancang ini kita sebut data modeling, dan ERD inilah cetak biru visualnya. Ini bukan cuma soal bikin data rapi, tapi ini soal efisiensi. Sekarang, yuk kita coba bongkar isi dari cetak biru ini. Komponen dasarnya apa aja sih yang membentuk sebuah ERD? Ada dua yang paling utama, yaitu entitas dan atribut. Yang pertama, entitas. Gampangnya, pikirkan entitas itu sebagai sesuatu yang penting buat sistem kita, dan kita mau nyimpen datanya. Sesuatu ini bisa berupa hal yang kelihatan, kayak orang atau benda, tapi bisa juga sesuatu yang lebih abstrak, misalnya konsep kayak jadwal tanam. Nah, coba kita langsung terapkan di bidang kita. Apa aja sih yang bisa jadi entitas dalam sistem informasi pertanian? Jelas, petani itu entitas. Lahan pertanian juga entitas. Sama juga dengan tanaman yang kita tanam, atau bahkan sensor yang kita pasang di lahan itu. Semuanya ini adalah objek yang datanya mau kita kelola. Oke, kalau entitas itu bendanya, nah atribut itu adalah ciri-cirinya, karakteristik yang ngejelasin entitas itu. Setiap entitas pasti punya atribut. Nantinya pas udah jadi table database, atribut inilah yang akan jadi kolom-kolomnya. Contohnya gampang, kita ambil lagi entitas petani tadi. Apa aja sih ciri-cirinya? Tentu ada nama petani, alamat rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa. Nah, semua detail yang ngejelasin si petani inilah yang kita sebut sebagai atribut. Oke, kita udah punya batanya nih, yaitu entitas sama atribut. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita nyatuin semuanya jadi satu struktur yang kuat dan punya arti? Nah, disinilah peran kunci dan relasi jadi penting banget. Bisa dibilang inilah jantungnya sebuah ERD. Pertama, primary key atau kunci utama. Ini tuh atribut spesial yang nilainya dijamin unik, nggak ada yang sama untuk setiap baris data. Kenapa ini penting banget? Gini, bayangin kita punya dua petani namanya sama persis, Budi Santoso. Kalau kita cuma andelin nama, sistem bisa bingung kan? Makanya kita butuh semacam nomor KTP yang unik buat setiap petani. Misalnya ID petani. Nah, itulah fungsinya primary key. Jadi, dalam konteks kita, artinya setiap petani wajib punya ID petani yang unik. Setiap petak lahan harus punya ID lahan yang unik. Setiap sensor pun harus punya ID sensor yang unik. Dengan ID unik ini, data kita nggak akan pernah ketukar. Kita bisa lacak dengan pasti tanpa ada data yang salah alamat. Komponen penting kedua adalah relasi. Relasi, ya, sesuai namanya, ini adalah cara kita nunjukin hubungan logis antar entitas. Database yang bagus itu bukan cuma nyimpan data yang kepisah-pisah, tapi juga menceritakan gimana data-data itu saling nyambung. Contoh klasiknya, mahasiswa mengambil kursus. Mengambil, inilah relasinya. Nah, di slide ini kita bisa lihat cara kerjanya. Coba perhatikan, tabel student dan tabel course itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka dihubungkan, tapi lewat tabel perantara, yaitu grade. Tabel grade ini minjem ID unik dari tabel lain. Dia ambil student ID dari tabel student dan course ID dari tabel course. Inilah yang ngebangun jembatan atau relasi antar tabel. Jadi ID unik yang kita bahas tadi itu jadi fondasi buat ngebangun hubungan ini. Oke,
teorinya udah cukup nih. Sekarang, saatnya kita coba terapkan semua konsep tadi. Kita coba rancang model konseptual buat sistem informasi pertanian yang sederhana. Oke, anggaplah kita punya 5 entitas utama ini. Sekarang coba kita pikirin bareng-bareng relasinya. Apa hubungan antara petani dan lahan? Ya, seorang petani bisa memiliki satu atau lebih lahan, kan? Terus lahan sama tanaman. Setiap lahan bisa ditanami satu jenis tanaman. Gimana dengan sensor? Sebuah lahan bisa dipasangi beberapa sensor. Dan terakhir, hasil panen itu datang dari mana? Tentu dari tanaman yang ada di lahan itu. Nah, kelihatan kan? Semua entitas itu saling terhubung, membentuk sebuah cerita. Lantas, apa sih gunanya kita susah-susah gambar diagram kayak gini? Tujuannya sangat praktis. IRD yang kita buat ini bukan cuma gambar biasa, tapi ini adalah resep, cetak biru pasti, yang akan kita gunakan untuk membangun struktur database yang sesungguhnya. Dan proses transformasinya itu sebenarnya sangat lurus dan logis. Tiap entitas yang kita gambar, misalnya petani, itu nanti bakal jadi sebuah tabel di database. Terus tiap atributnya, kayak nama dan alamat, itu akan jadi kolom-kolom di dalam tabel itu. Sangat straightforward dan terstruktur. Kita sudah bahas cukup banyak ya hari ini. Yuk kita ambil waktu sebentar untuk merangkum poin-poin paling pentingnya dan lihat apa langkah kita selanjutnya. Jadi, poin-poin kunci yang harus diingat, data modeling itu proses perancangannya, entity itu objek utamanya, atribut itu karakteristik atau ciri-cirinya, primary key itu KTP unik untuk setiap data, relationship itu jembatan yang nyambungin antar entitas, dan IRD adalah gambar cetak birunya. Oke, sebagai penutup, hari ini kita udah ngerti apa dan kenapanya IRD. Nah, di pertemuan berikutnya, kita akan fokus ke bagaimana caranya. Kita akan praktek langsung membuat IRD yang lebih detail dengan studi kasus sistem pertanian. Jadi, pastikan konsep dasar hari ini dipahami betul ya, karena ini akan jadi fondasi kita untuk sesi praktek yang lebih seru nanti. Sampai jumpa dan terima kasih.